dan Sepilut. Nah, untuk Sepilut itu di sekolah kami itu ada Sepilut itu seperti ruang terbuka, itu dibuat kegiatan pembelajaran di luar kelas dan kegiatan yang lainnya. Kemudian ada ruang kesenian, area bermain luar, LCD proyektor, AP luar dan AP dalam, dan kantin. Kemudian disertai WiFi, kit pembelajaran. Untuk modal fisik di luar lembaga, yaitu yang pertama ada rambu-rambu penyeberangan. Nah, kebetulan di SD kami, saya dan Bu Rizka, itu bertepatan di pinggir jalan raya, yaitu jalan provinsi. Jadi sangat rawan sekali untuk penyeberangan anak-anak. Kemudian ini ada rambu-rambu untuk sangat membantu sekali untuk penyeberangan anak-anak pada waktu aktivitas bersekolah, yaitu waktu berangkat dan kepulangan siswa. Kemudian ada stadion dan gedung olahraga. Dan kebetulan di SD kami berdekatan dengan Stadion Rejo Agung yang biasanya kalau anak-anak waktu pelajaran PJOK itu terkadang meskipun di halaman sekolah ada, terkadang ada fisik atau apa kegiatan PJOK itu dilakukan di Stadion Rejo Agung. Kemudian jalan provinsi dan jalan alternatif. Jalan provinsi di depan di pinggir sekolah kami berdekatan dengan jalan provinsi. Kemudian jalan alternatif itu di sebelah di samping utara sekolah kami itu untuk akses jalur alternatif ya. Kemudian ada minimarket, kebetulan di sekolah kami sama Bu Lailul juga seperti itu, ada minimarket yaitu Alfamaret dan Indomaret, kemudian lapangan yang dekat dan sekolah, gedung sekolah dan sungai kebetulan berada di dekat sekolahnya Bu Lailul. Kemudian modal lingkungan atau alam, di sini ada sawah, hutan kota, kandang burung, pemanfaatan warga dan bahan bekas, kemudian kebun jambu. Nah, untuk sawah itu ada di sekitar daerah sekolahnya Bu Lailul, persawahan. Nah, kemudian ada hutan kota. Hutan kota tersebut berdekatan dengan SD kami, Bu Rizka dan saya. Kemudian juga mudah dijangkau dengan sekolahnya Bu Lailul juga. Ada kandang burung, kebetulan di sekolah kami ada kandang burung yang berada di depan kelas, yang ada di depan sebelah baratnya kantor. Nah, kemudian ada pemanfaatan lahan warga dan bahan bekas, itu yang berada di lingkungan sekolahnya Bu Lailul. Kemudian ada kebun jambu yang berada di belakang Taman Makam Pahlawan, itu yang mengelola adalah BUMDes. Kemudian modal finansial. Di sini ada BOP dan BOS, tabungan siswa, PAKES atau paguyuban kelas, kas guru, infak setiap hari Jumat, koperasi, dan daftar ulang. Kebetulan untuk modal finansial, sini sekolah kami menggunakan BOS, kemudian ada pakesnya, paguyuban kelas, nanti untuk uang dari paguyuban kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan atau event-event tertentu, itu kita bekerja sama dengan paguyuban kelas. Infak setiap hari Jumat itu yang dilakukan mungkin di sekolahnya Bu Lailul, kalau di sekolah saya atau sekolah kami itu kan sudah jadi satu dengan paguyuban kelas, yang mengelola adalah pakes kelas masing-masing. Kemudian daftar ulang mungkin di lembaga Bu Lailul itu kan TK nggih, itu ada daftar ulang. Kalau di SD insya Allah tidak ada daftar ulangnya, tidak ada biaya-biaya dan lain sebagainya. Kemudian koperasi sekolah, dan kas guru.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Monggo Bu Lailul. Oke, terima kasih Bu Rizka dan Bu Yas. Monggo siapa yang ingin menanggapi atau bertanya pada kelompok kami dipersilakan. Bu Ani, monggo Bu Ani, ada tanggapan? Ya, terima kasih Bu Lailul. Luar biasa, yang luar biasa. Kurang keras Bu Ani, suaranya putus-putus. Oke, Bu. Sinyal saya dari tadi. Nggih, saya lanjutkan nggih. Tadi saya melihat dan sedikit mendengar, mohon maaf karena pakai HP kurang bisa terlihat ini ya. Tadi modal sumber daya insya Allah. Mohon maaf, modal lingkungan. Tadi lingkungannya di sekitar dealer. Terus tadi ada wali murid yang menjual kerupuk. Ya, itu tadi pengusaha kerupuk. Itu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada itu mungkin apakah ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk bekerja sama dengan dua instansi tersebut seperti dealer atau tadi yang wali murid yang mempunyai pengusaha yang menjadi pengusaha kerupuk itu. Mungkin itu Bu Lailul pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Untuk dealer dan kerupuk di sekitar SDN Kedungwaru ya tadi Bu Yas dan Bu Rizka. Monggo saged menanggapi. Baik, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Ini saya untuk menjawab. Kalau di sekitar SD kita, Bu Rizka sama saya itu kan kebetulan berdekatan dengan dealer. Nah, untuk kerjasamanya itu nanti waktu kalau ada event-event di dealer tersebut itu pasti ada kerjasama. Kalau kita seandainya sekolah mengadakan ada acara kegiatan Agustusan atau apa, itu pasti kebetulan kan berdekatan dengan dealer tersebut. Kita pasti bisa minta mengajukan proposal, terus untuk minta bantuan mengenai biaya dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk perusahaan kerupuk itu kebetulan di daerah sekitar lingkungan rumah saya itu perusahaan kerupuk Uyel, Bu Ani. Nah, itu biasanya dalam ada acara di sekolah kegiatan-kegiatan kayak kegiatan Agustusan atau kegiatan acara lainnya, ada perlombaan dan lain sebagainya, kita memanfaatkan kerupuk itu untuk perlombaan. Seperti itu Bu Lailul. Barangkali Bu Rizka bisa menambahkan. Nggih, Bu. Saya sedikit menambahkan, selain itu kita bisa juga bekerja sama dengan dealer ataupun produsen kerupuk itu sebagai guru tamu, Bu. Guru tamu di mana nanti pengusaha tersebut bisa menjelaskan bagaimana cara berwirausaha kepada anak-anak sehingga anak-anak nanti memiliki gambaran. Jadi anak-anak itu selama ini kan seperti kita tahu cita-cita itu tentara, polisi, guru dan lain sebagainya. Yang menjadi wirausaha itu jarang sekali. Nah, di sini kita bisa memberikan gambaran bagaimana cara berwirausaha kepada anak-anak. Mungkin seperti itu, Bu Ani. Pripun Bu Ani? Nah, kalau dari TK belum ada Bu Ani, soalnya di dekatnya SD. Nanti ya kalau ada kesempatan saya tak Bu Rizka dan Bu Yas bisa kerjasama, nanti bisa sharing gitu ya Bu Ani. Semoga saja bisa. Terima kasih. Kerjasama yang luar biasa dan menginspirasi Bu. Kebetulan di dekat sekolah saya itu juga ada pengusaha kerupuk gitu. Jadi nanti jadi kita bisa manfaatkan untuk kerjasama seperti itu. Iya, baik, bisa sharing. Sedikit ingat ya untuk dealer. Itu sering kami didatangi dealer untuk mengadakan apa ya, kalau ada event itu lomba mewarnai, atau yang pernah saya itu di Cahaya Motor itu saya dulu pernah hafalan surat-surat pendek, kemudian seperti itu ada event-event lomba yang nanti hadiahnya dari sana. Jadi nanti ada wali murid yang datang, mungkin nanti wali muridnya itu ditawari untuk beli motor atau seperti itu. Terima kasih Bu atas penjelasannya, itu bisa menginspirasi dan saya bisa kembali mengingat, saya dulu ternyata pernah melaksanakan kerja. Ya.
bisa jadi dijadikan lagi Bu. Waktunya saya ingin bertanya Bu sebenarnya. Tadi telah disebutkan di kelompoknya Bu Lailul dan teman-teman di modal politik kalau tidak salah Bu. Di situ ada hari besar Kasepuan. Coba Bu lihat slide-nya sebelumnya. Modal agama, budaya ya Bu Yas? Nggih, ada sing ngoten. Nggih, modal budaya. Nah, hari jadi Kasepuan Pendidikan Majan. Nah, di situ bentuk kolaborasi apa yang telah diterapkan di sekolah panjenengan terkait karena di kecamatan kota itu masih belum Bu, untuk hari jadi Kasepuan itu masih belum ada. Jadi untuk penerapannya seperti apa yang berkaitan dengan modal agama dan budaya. Terima kasih Bu sebelumnya. Terima kasih Bu Tika. Memang kalau hari jadi Kasepuan Pendidikan Majan itu di dekat desa saya. Saya kan di Desa Winong, Majan itu baratnya. Belum ada kerjasama sih, tetapi kalau hari jadi Kasepuan Majan itu kan ada makam siapa gitu ya, si Sentono atau siapa itu bersama dengan hari jadi kabupaten mengadakan pengajian, terus ada pasar malam gitu, terus ada pawai-pawai budaya. Belum ada kerjasama sih Bu, soalnya itu kan di desa Majan. Kalau dari TK, kalau hari jadi Pendidikan Kasepuan Pendidikan Majan itu belum ada kerjasama. Kerjasamanya itu mungkin dengan pihak desa kalau ada hari kemerdekaan Bu, atau mengadakan pawai budaya atau drum band. Untuk hari Kasepuan soalnya itu kan berhubungan dengan adat budaya Bu. Jadi ini saya ambil soalnya di dekat desa saya, tapi kalau kerjasama dengan pihak sekolah itu belum ada Bu. Begitu Bu Tika. Maaf. Oke, terima kasih. Terus untuk yang pertanyaan kedua Bu, saya masih belum paham tentang AP luar dan AP dalam. Itu AP luar itu dalam bentuk seperti apa, kemudian dan AP luarnya dalam bentuk seperti apa yang bisa diterapkan di sekolah Bu, seperti itu. Iya, kalau di TK kan ada APE ya Bu ya, alat permainan edukatif APE itu. Kalau APE luar ya ada perosotan, jungkat-jungkit, ayunan. Kalau di anak-anak TKA dan TKB begitu Bu. Kalau APE dalam ada balok, Lego, terus boneka tangan, apalagi ya meronce, sejenis itu tuh Bu. Jadi selain pembelajaran ya saat istirahat, anak bisa bermain di luar, tetapi APE dalam juga bisa buat pembelajaran anak. Begitu Bu, itu khususnya di TK. Mungkin di SD kelas 1 tidak ada ya Bu APE-nya. Belum Bu, belum ada. Soalnya kayak kewajiban ngoten loh. Nggih. Ada APE-nya itu di taman kanak-kanak. Begitu Bu Tika. Nggih. Terima kasih Bu Lailul. Oke, terima kasih Bu Tika. Monggo udah nih sama Bu Sadiatul tadi yang Sadiatul terlebih dahulu. Oke, monggo Bu Sadiatul ingin menanggapi. Terima kasih Bu Lailul ya. Saya tadi melihat dalam tayangan panjenengan terkait dengan pendanaan itu ada pendanaan ketika PPDB apa ya itu? Apa ya? Daftar ulang ya Bu? Ya daftar ulang. Oke. Ini kalau di sekolah negeri selama ini kan merupakan sebuah larangan ya ketika daftar ulang. Soalnya ada ini terus untuk di sekolah swasta gitu terus mekanismenya seperti apa sehingga hal ini diperbolehkan. Iya, soalnya kan TK saya swasta yayasan ya Bu, di bawah yayasan. Beda sama soalnya TK negeri itu cuma ada 3 satu kabupaten itu, jadi semuanya di bawah yayasan swasta. Kalau daftar ulang itu tiap awal PPDB ada Bu untuk yang masuk kelompok A, terus yang kelompok A ke kelompok B ada daftar ulang juga, itu digunakan untuk
pembeli seragam, membayar dapodik, untuk perawatan APE, untuk pembayaran SPP, nanti disendirikan Bu, dimanfaatkan. Jadi ya tiap bulan anak juga membayar SPP itu, terus ada makan apa ya, tambahan makanan buat majalah gitu Bu, kalau di taman kanak-kanak terutama di bawah yayasan. Jadi ya alhamdulillah dari yayasan itu disuruh mengelola sendiri dari pihak guru dan kepala sekolahnya gitu Bu Sadia. Terima kasih Bu. Ya. Mau meniru Sekolah negeri itu masalahnya ketika bisa. ada sedikit saja berbau uang itu sudah. Enggak, soalnya saya juga ya belum tahu di negeri. Karena ini ya campuran dengan SD negeri dan TK saya. Oh iya. Itu Bu Sadia tuh ngapunten. Bedanya begitu Pak Parlan gitu. Iya. Pak Parlan wonten tambahan. Akan kolaborasi dengan SD, apa dengan TK kan Bu ya itu. Ya, kalau maaf, saya menambahkan. Ini monggo Pak Parlan. Ini Bu, suaranya Bu apa? Mic-nya Bu Ani ini kok bengong terus ya? Oh nggih, sampun. Oke. Memang benar Bu Lailul, Bu Ani, kalau di SMP seperti saya dan Bu Sadia itu untuk mencari dana itu ya amat sangat sulit. Kita sudah mendatangkan komite dan sebagainya, tapi selalu ada yang recokin, yaitu LSM. Padahal wali murid bersedia membayar, tapi LSM-nya yang recokin terus. Sehingga untuk sekolah negeri di SMP itu yang diutamakan ya dana bos, cukup tidak cukup ya dana bos itu. Enggak, kalau ada kegiatan tempat bingung, kalau anak buah bingung tentunya kepala sekolah ya bingung. Jadi sebenarnya Bu, saya menangkap Bu Sadiatul menanyakan itu barangkali bisa diadopsi untuk diterapkan. Sebenarnya bisa saja Bu Lailu atau Bu Sadia kita meminta sumbangan itu seikhlasnya, tapi berbunyinya seikhlasnya ya jangan berharap terlalu banyak akhirnya. Tapi kita pandai-pandainya untuk mengemas, kita buat mungkin apa ya, paguyuban wali kelas seperti yang pernah jenengan alami di SMP 1, insya Allah itu bisa diterapkan di tempat tugas baru jenengan. Terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Parlan. Soalnya beda ya swasta dan negeri itu. Kalau dari swasta itu finansialnya itu bagaimana ya, harus mencari dana sendiri, selain kan kalau BOP itu sudah ada alurnya untuk ini kan sudah pas, tapi yang lainnya itu apa ya, bekerja sama dengan komunitas yang ada di sekolah begitu. Kalau swasta bisa. Mungkin ada lagi Bu Denis menanggapi apa mau? Baik, terima kasih. Sebenarnya saya ingin bertanya Bu tentang apa tadi yang presentasi panjenengan soal lingkungan alam. Mohon maaf untuk diperlihatkan. Bu Yas, monggo di geser. Ya, nah ini Ya, ini ada sawah, kemudian hutan kota, dan ini ada kandang burung, dan juga pemanfaatan lahan warga dan bahan bekas, kemudian kebun jambu. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu bagaimana hubungan pengelolaan aset-aset sumber daya tersebut, pengelolaan yang tepat sehingga bisa membantu apakah proses pembelajaran siswa yang lebih berkualitas ataukah kemajuan sekolah itu seperti apa. Soalnya untuk bahan bekas itu apakah, kalau di pikiran saya, apakah anak-anak itu mengumpulkan barang-barang bekas yang selama ini terkumpul dari sampah harian, ataukah bahan bekas yang seperti apa itu kemudian dijadikan apa, ataukah, nah itu yang ingin saya tanyakan. Jadi kalau di sekolah saya itu
ada sampah plastik, kemudian kardus, kemudian barang-barang bekas lainnya itu pada akhirnya itu dibuang, jadi tidak ada manfaatnya seperti itu. Apakah ada hubungannya dengan mungkin untuk pembelajaran siswa jika barang bekas itu bisa dijadikan kerajinan ataukah bisa dijual atau bagaimana? Terus kemudian untuk kandang burung ini dulu itu saya pernah di sekolah di Malang itu waktu praktek di sana itu ada penangkaran burung itu burungnya itu selalu diganti. Jadi beberapa waktu itu burung murai batu, kemudian untuk menghilangkan kejenuhan itu burung apa, itu pun juga untuk penelitian anak. Kalau di sini bagaimana Bu pengaplikasiannya untuk mengekspor sumber daya yang dimiliki? Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Bu Denis atas tanggapannya. Saya dulu atau jenengan Bu Yas? Saya ya. Dari model lingkungan alam ini saya tentang pemanfaatan lahan warga dan bahan bekas, karena kan Kedungwaru itu termasuk dekat dengan perkotaan ya Bu, jadi kurang ada tanah yang kosong, tanah yang lahannya besar gunung. Nah, kalau yang tadi Bu Denis bertanya tentang bahan bekas, yang sudah saya terapkan di TK saya untuk P5 kemarin, itu memanfaatkan bekas galon mineral Bu, bekas galon mineral itu jadi ya ditawarkan kepada wali murid, setiap anak boleh membawa kalau ada, dan alhamdulillah ada salah satu wali murid itu punya banyak Bu di rumah, saya aja Bu yang bawa ya nggih, alhamdulillah kerjasama dengan wali murid. Jadi membawa ada 15 lebih galon Bu. Jadi anak-anak diajak praktek untuk belajar memotong galonnya, terus belajar mengecat, terus belajar menanam dari tanah, sekam, dan pupuk, itu juga diajarkan oleh Bu Guru. Selanjutnya diberikan biji kemarin ya, biji kangkung dan sawi Bu. Jadi setelah itu kurang lebih setiap hari juga dirawat, disiram. Akhirnya dalam 1 bulan itu bisa panen Bu, anak-anak juga diajak. Sampai sekarang pun galonnya juga tetap dipakai Bu. Tadi juga sudah panen lagi kangkung. Anak-anak juga diajak panen, terus bisa dijual ke wali murid atau nggih yang bisa ambil terus sedekah atau infak seikhlasnya. Begitu kalau bahan bekas di sekolah saya. Kalau lahan warga itu di sekitar Desa Winong, di TK tempat saya mengajar itu menggunakan polybag Bu untuk menanam sayur-sayuran. Jadi ada tadi yang diurus dengan kelompok wanita tani Bu, tentang sayur-sayur itu. Di daerah saya juga ada persawahan, jadi anak-anak bisa diajak jalan-jalan ke sawah untuk mengenal sawah atau apapun yang ada di sekitar. Burung di sekolahnya Bu Yas Fitri, monggo Bu Yas. Baik, terima kasih. Terkait dengan kandang burung, kebetulan kan ada di sekolah kami, saya dan Bu Rizka. Di sini kandang burung itu bukan burung yang mahal-mahal seperti itu, tidak Bu Denis ya. Ini hanya pengenalan pada anak atau pada semua siswa, terutama anak kelas bawah. Kalau menurut saya ya, dan anak kelas bawah itu untuk sumber dayanya, sumber daya pemanfaatannya yaitu pengenalan pada anak-anak mengenai perawatan dan pemeliharaan burung bagaimana seperti itu. Itu bisa untuk pembelajaran, dan itu pun anak-anak pada waktu jam istirahat. Kadang namanya anak-anak kan bermainnya macam-macam. Terus nanti bisa dilihat kadang yang memberi makan seperti itu. Terus nanti anak-anak juga senang seperti itu. Jadi untuk pemanfaatan sumber daya kalau di kelas, kebetulan saya kan di kelas rendah. Jadi untuk mengenalkan ke anak-anak bagaimana cara pemeliharaan dan merawat hewan seperti itu Bu Denis. Mungkin Bu Rizka bisa menambahkan. Nggih Bu, saya menambahkan sedikit. Jadi
Intinya kandang burung yang ada di sekolah kami itu sebenarnya dulu itu berisikan bermacam-macam burung, Bu. Ada burung kutilang, terus burung apa itu namanya? Derkuku, terus ada burung dara. Tapi kalau sekarang tinggal derkuku sama burung dara, Bu, karena burung kutilangnya banyak yang mati. Nah, di sini selain mengenalkan cara apa itu namanya memelihara burung, itu kita juga memperkenalkan tentang cara berkembang biaknya burung, Bu. Jadi seperti itu. Oke. Begitu Bu Denis. Bagian pripun ada yang kurang jelas atau Baik, terima bagaimana? kasih. Tidak, Bu, sudah jelas sekali. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lagi karena waktunya sudah habis. Ampun, nggih. Nggih. Nggih, sampun, Bu. Terima kasih Ampun, Bu. atas teman-teman yang sudah mengikuti presentasi kelompok kami pada hari ini. Kesehatan bukan pilihan, tetapi keharusan untuk diperjuangkan. Christian Evan Chandra, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung kelompok pusat. Bu Antik. Nggih. Anu Bu Nani yang menjadi moderatornya. Mangke yang presentasi jenengan. Nggih, napa terus pundi? Yang presentasi nanti Bu Sadiatul. Oke. Saya memberi dukungan dari Bu Antik. Yang menayangkan tampilannya penjenengan ya. Nggih. Oke, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Wahyu, pengajar praktek Bapak Sunarto dan Ibu Rustiani. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Kami dari kelompok 3 untuk pembahasan kali ini. Anggota kami ada Ibu Sa'diatul Munawaroh dan Ibu Antik Wijayanti dan saya sendiri Nanik Mutahharoh sebagai moderator. Untuk presentasi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Sa'diatul Munawaroh. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bu. Nggih, Bu Nani, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu fasilitator, Ibu Wahyu, Bapak Ibu pengajar praktik, Ibu Rose dan Mem Rose dan Pak Sunarto ya, beserta teman-teman semuanya yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Syukur alhamdulillah sore hari ini kami dari kelompok 3 dapat melaksanakan presentasi. Monggo Bu Anti ditayangkan. Bu Anti, dari modul 3.2. Sebentar. Bagaimana, sudah muncul atau belum? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu.
Tetap belum nggih? Belum. Bagaimana, tetap belum? Belum, Bu. Mungkin Bu Belum, Nani. Bu. Belum ada. Iya. Mungkin Bu Nani tolong dibantu. Sambil menunggu Bu Antik, saya tak fokus ke penyampaian Bu Antik ya. Sambil menunggu Bu Antik dan Bu Nani untuk share screen, kami akan menyampaikan tentang tugas yang telah kami kerjakan bersama tim yang berjudul tentang identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Selanjutnya, secara garis besar, aset sekolah itu dibagi menjadi dua, yaitu aset yang abiotik dan abiotik. Yang biotik itu yang hidup, seperti siswa, Ya, guru. sudah muncul Bu Antik. Ya, terima kasih. Next ya. Yang biotik itu seperti siswa, guru, komite sekolah, wali murid, pengawas sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang abiotik itu nih meliputi sarana prasarana, terus yang kedua adalah finansial, dan yang ketiga adalah lingkungan. Aset sekolah ini juga bisa dikembangkan dengan 7 sumber daya atau modal. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, politik, agama dan budaya, fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Selanjutnya, next. Nah, sumber daya yang menjadi aset sekolah kami, yang kebetulan kami di SMP Negeri 3 Bandung, Bu Antik ada di SD Besole, Bu Antik. Sedangkan Bu Nani di SD Negeri 2 Tanggul Welahan. 2 Tanggul Welahan. Jadi kami di Kecamatan Bandung, beliau berdua berada di Kecamatan Besuki, tapi berdekatan. Dari sisi sosial ekonomi dan geografis mirip ya, karena tempat kami berdekatan. Kebetulan kalau Bu Antik itu berada di lingkungan pabrik ya, pabrik tahu ya, tahu yang besar-besar tapi keras itu ya, pabrik marmer Bapak Ibu Bu Antik. Sedangkan Bu Nani itu berada di dekatnya juga. Mungkin para pengrajin juga ada, bahkan sampai ke Bandung itu pengrajin marmer pakel itu juga banyak ya pengrajinnya, tapi marmernya memang berada di daerah Besole. Itu Bapak Ibu ya. Jadi 7 aset ini yang akan kita kembangkan, yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga adalah modal politik, yang keempat modal agama budaya, dan yang kelima modal fisik, keenam modal lingkungan alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Next, Bu. Secara bagus, yang pertama modal manusia. Modal manusia, guru dan tenaga kependidikan itu sudah 98% lebih itu sudah berpendidikan S1 dan S2. Sedangkan untuk tendiknya itu adalah S1 dan setengahnya adalah SMA, Bapak Ibu. Terus yang kedua, mayoritas dari guru itu sudah bersertifikat pendidik ya, utamanya adalah guru-guru negeri. Sedangkan guru-guru yang GTT ini juga masih banyak yang belum
sertifikat, tapi ada beberapa yang memang sudah bersertifikat pendidik. Jadi secara kualifikasi akademik maupun kemampuan di keprofesionalan mayoritas sudah terpenuhi. Sedangkan selanjutnya dari sisi siswa, karakteristik siswa di sekolah kami di SMP 3 Bandung itu juga heterogen, tapi heterogen termasuk kalau dari sosial ekonomi itu menengah ke bawah ya. Tapi kalau di Mbesole berbeda lagi Bapak Ibu, Mbesole itu daerah yang banyak perusahaan sehingga cukup lumayan ya, cukup lumayan bagus sosial ekonominya, lebih heterogen lagi. Begitu juga yang di daerah Nyabu Nani itu perkotaannya Besuki malahan itu ya. Jadi secara sosial ekonomi juga lebih beragam. Tapi kalau saya kebetulan di daerah pinggiran ya, di pinggiran SMP 3 Bandung itu. Setelah itu beberapa guru dan kepala sekolah itu sudah masuk di calon guru penggerak. Terus selanjutnya ada beberapa guru dan kepala sekolah yang pernah menjadi guru berprestasi baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, pernah juga mengikuti inovasi pembelajaran dan termasuk di organisasi profesi. Selanjutnya untuk Bapak Ibu guru juga diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pengembangan diri atau PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan melalui PMM, Platform Merdeka Mengajar, akun Belajar ID, maupun kegiatan-kegiatan perlombaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian. Selanjutnya, untuk siswa dikembangkan bakat minat melalui kegiatan ekstrakurikuler dan budaya positif, sedangkan komite sekolah, kualifikasi pendidikan, untuk ketua komite kami sudah S1, sedangkan anggota komite yang lain ada yang SMA. Sedangkan wali murid cukup heterogen secara latar belakang sosial ekonomi, termasuk pendidikan, dan sebagian besar di daerah Mbesole, bisa daerah Welan, dan di daerah Bulus, sekitar Bandung 3, banyak yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Sedangkan pengawas sekolah kami sangat mendukung semuanya, baik di Welan, di Mbesole, maupun di Bandung 3. Lanjut, Bu. Modal sosial yang kami miliki adalah kerjasama dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan keagamaan, yaitu NU dan Muhammadiyah, mungkin begitu. Sedangkan yang kedua, kerjasama dengan Puskesmas, Babin Kamtipmas, dan Babinsa. Ini mewakili Polsek dan Koramil, Bapak Ibu. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua dan komite, maupun paguyuban ya. Ini kami laksanakan, dan untuk SMP 3 Bandung kami mengerjakan kerjasama dengan PPPA Darul Quran, Lembaga Tahfidz, dan Lembaga Zakat yang berada di Surabaya, dan kami bekerja sama dengan Jamiatul Hufadz yang berada di Kecamatan Bandung. Kerjasama dengan masyarakat itu terutama para masyarakat sangat peduli dengan pendidikan, sehingga apabila ada sesuatu, masyarakat juga bekerja sama dengan sekolah. Begitu juga Puskesmas dengan mengadakan screening dan lain sebagainya, termasuk kesehatan, Babin Kamtipmas, pencegahan kenakalan remaja, dan Babinsa untuk pendidikan bela negara. Sedangkan komite dan wali murid membantu untuk program sekolah. Sedangkan kerjasama yang lain, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan dengan Jamiatul Hufadz, Orsos keagamaan, maupun dengan PPPA Darul Quran. Lanjut, Bu. Nah, sekarang modal politik. Status sekolah kami negeri ketiga-tiganya, jadi merupakan modal tersendiri bagi kami untuk perekrutan peserta didik ya. Terus yang kedua sebagai modal, karena sekolah negeri itu identik dengan sekolah yang murah ya. Sekolah yang murah, tapi tidak murahan gitu. Selanjutnya yang kedua, lokasi dengan lembaga sekolah lain berdekatan sehingga memudahkan untuk kami bekerja sama. Misalnya
SMP kami dengan SMP-nya Pak Parlan, terus dengan MTS, lain sebagainya, itu jarak tempuhnya cukup dekat dengan akses jalan yang cukup lancar, sehingga memudahkan ketika kami akan bekerja sama. Begitu juga di daerah Besuki, mayoritas di bawah ya Bu, hanya ada beberapa yang masuk pengguna, Boireng ke atas itu aja, ada beberapa wilayah. Jadi memudahkan. Selanjutnya adalah lokasi dan fasilitas umum itu sangat memudahkan terdapat layanan publik ya. Misalnya rumah sakit Muhammadiyah yang ada di Bandung itu sudah cukup lumayan, dan di setiap kecamatan juga ada puskesmas yang cukup bagus, dan juga di desa itu ada bidan desa dan pustu, puskesmas pembantu. Layanan yang lainnya juga mudah seperti akses listrik, akses internet, maupun jalan raya. Selanjutnya hubungan dengan UPAS, pengawas, dan organisasi profesi. Hubungan dengan pemerintah dan legislatif. Ini alhamdulillah pemerintah dan lembaga legislatif sangat mendukung program sekolah dengan kebijakan-kebijakannya yang tertuang dalam peraturan bupati maupun dalam keputusan yang dikeluarkan oleh kabupaten atau perda tentang pendidikan. Selanjutnya hubungan dengan UPAS, pengawas, dan organisasi profesi, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan saling mendukung, saling membantu. Next, Bu. Modal agama dan budaya, 99% siswa beragama Islam dan 1% beragama Kristen. Untuk yang di SMP 3 Bandung 100% beragama Islam. Sedangkan mungkin ini 1% ini di Bu Antik atau di Bu Ani ya, di Bu Antik ya, yang 1% ini ada yang Kristen dengan ya bukan aliran atau madhab yang moderat ya rata-rata, sehingga sangat mudah kita untuk melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan baik dan nyaman. Terus selanjutnya masyarakat yang religius mendukung dalam pembinaan keagamaan di sekolah. Jadi kita pernah bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan di desa, misalnya takmir masjid, terus yang kedua misalnya penyuluh itu kemarin pada waktu Pondok Ramadan kami didatangi oleh penyuluh dan juga dari ormas dari Muhammadiyah dan dari Nahdlatul Ulama. Kemarin membantu program kami yaitu kegiatan Pondok Ramadan. Terus selanjutnya di daerah kami juga berkembang budaya religius seperti kupatan yang baru kita laksanakan ya, Pak Parlan mohon maaf. Terus yang kedua adalah Yasin Tahlil juga berkembang dengan bagus maupun kegiatan-kegiatan pengajian ya oleh ormas, organisasi kemasyarakatan baik di NU maupun di Muhammadiyah, semua berkembang dengan baik di wilayah Kecamatan Bandung dan Kecamatan Besuki. Terus selanjutnya kesenian yang berupa kearifan lokal seperti reok kendang. Ini saya kira hampir sama seluruh Kabupaten Tulungagung. Yang kedua adalah tiban. Kalau tiban ini memang di daerah Bandung itu cukup dulunya terutama ketika lama tidak turun hujan itu biasanya ada tiban gitu, itu budaya masyarakat ya. Budaya masyarakat ada yang mempercayai seperti itu. Terus hadroh, dan juga sekarang ini kalau dulu ada semacam tayub, itu sekarang yang berkembang adalah campur sari gitu ya. Terus selanjutnya ada olahraga lagi yang merupakan kreativitas siswa, yaitu semacam bela diri, seni tari yang lain tradisional, dan bela diri yang sangat berkembang di Kecamatan Bandung dan Besuki, yaitu antara Pagar Nusa dan SH Terate, yang ini juga kadang-kadang bisa ini berupa kearifan tapi juga cukup meresahkan masyarakat lingkungan ketika harus konvoi dan lain sebagainya. Maka ini perlunya strategi pembinaan dan kerjasama dengan lintas sektoral. Next. Modal fisik gedung utama berupa kelas-kelas, ruang kelas, terus kantor, ruang laboratorium, perpustakaan, musola, lapangan olahraga,
lapangan upacara, kebun, listrik, internet, rumah dinas, dan greenhouse ya. Itu yang dimiliki oleh sekolah. Mungkin tadi telah dibahas tentang rumah dinas itu ya. Ya, itu di masing-masing sekolah ada yang tidak gitu ya. Itu ada memang disiapkan. Terus selanjutnya ada akses jalan yang cukup memadai, baik di Hulos, di Besole maupun di Welahan itu akses jalan cukup bagus ya, cukup bagus, terutama yang di Besole ya itu ya, dekat penguasa, jadi jalannya sangat halus ya ke selatan itu. Yang di di Welahan ya, kalau di Besole ada kerusakan sepertinya, masih akan dibenahi sepertinya gitu. Terus Tanggul Welahan mulus Bu. Terus sekarang yang Welahan mulus, yang Besole yang agak ini. Terus selanjutnya ini mendukung untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, laboratorium berfungsi dengan baik, fasilitasnya ya memudahkan terus fasilitas lain memudahkan sekolah melaksanakan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Kegiatan pembelajaran IT lancar dan akses jalan beraspal dan paving sangat membantu kelancaran untuk datang ke sekolah. Lanjut Bu. Modal lingkungan alam, kebun sekolah, akses jalan utama, berdekatan dengan hutan, sawah, sungai, telaga. Untuk hutannya itu sebelah barat itu hutan, sebelah baratnya Sukoharjo itu hutan bentangan dari utara sampai ke selatan, sampai barat rumah saya itu di daerah Welahan juga begitu, Boireng baratnya di situ ada Gunung Tanggul ya, terus di Bu Antik di Besole itu sebelah timurnya ada jajaran Gunung Tahu ya Bu Antik, Gunung Marmer maksudnya ya, yang dibelah-belah siap untuk menjadi modal dan menjadi kekayaan daripada masyarakat sekitar dan para pemilik pabrik gitu ya utamanya, seperti itu. Terus selanjutnya sawah di SMP 3 Bandung itu dikelilingi sawah kecuali depan, kanan, kiri, belakang semuanya sawah. Mungkin di Besole juga berdekatan dan begitu juga di Tanggul Welahan karena di desa. Terus sungai juga ada akses sungai besar di sebelah barat sekolah saya, di Bu Antik juga ada, dan di Bu Nani juga ada sungai besar, terusan dari sungai yang ada di Bandung itu Ibu ya. Terus selanjutnya telaga dicampur itu ada telaga Buret ya Bu. Ya, terus di kami itu juga ada telaga Sumberece ya. Yang anak-anak kalau kegiatan renang kadang-kadang kita bawa ke Sumberece atau kegiatan pramuka itu ke Sumberece. Selanjutnya pabrik marmer, usaha kecil dan mikro, keripik tempe, alen-alen, kalo dan irik Bapak Ibu nggih di lingkungan kami, termasuk pembakaran ikan itu usaha mikro apa usaha kecil itu ya. Itu masyarakat sekitar ada yang punya keterampilan seperti itu. Terus selain itu adalah yang mayoritas adalah petani dan buruh tani. Lanjut Ibu. Selanjutnya modalitas finansial. Dana BOS dimanfaatkan untuk pembiayaan operasional sekolah, rutin untuk pembiayaan operasional administrasi, perjalanan dinas, dan pengecatan. Terus selanjutnya koperasi sekolah, sewa kantin, itu untuk kegiatan kesiswaan dan tambahan kesejahteraan. Sedangkan untuk bantuan wali murid dan lembaga lain yang sah, ya bantuan wali murid biasanya kalau di sekolah kami bersamaan dengan kegiatan, misalnya ada kegiatan karya wisata, anak-anak harus membantu, terus ada kegiatan perpisahan atau apa itu orang tua wali murid membantu melalui iuran bersama atau sumbangan ya, bukan dana, kami menyebutnya bukan dana komite karena memang jumlahnya tidak sebesar dana komite dan itu murni sebuah sumbangan ya. Terus selanjutnya infak untuk pembantuan siswa miskin, kegiatan keagamaan dan sarpras keagamaan. Infak itu biasanya kalau sudah terkumpul untuk bantuan sepatunya anak-anak, bajunya anak-anak yang memang dari sangat miskin itu ya.
walaupun dari Dinas Pendidikan, dari pemerintah daerah itu sudah ada PIP dan BSM, tapi kadang-kadang karena PIP itu sudah masuk langsung dalam rekening, sehingga penggunaannya ya terserah masing-masing ya, dan yang mengambil bersama orang tua mungkin apa setelahnya itu digunakan untuk beli buku atau yang lain, kita yang hanya mengarahkan saja tapi tidak bisa memaksa harus begini begitu. Maka dari itu apabila anak-anak pakaiannya sangat memprihatinkan dan lain sebagainya, sekolah biasanya membantu dari infak siswa maupun infak guru. Dan bantuan dari lembaga lain yang sah, misalnya dari BAS Kabupaten, itu ada bantuan dana untuk kegiatan atau sarpras di masjid sekolah kami, musola sekolah kami. Itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini, dan mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dan ada kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sakjiatul Munawaroh yang sudah memaparkan hasil dari diskusi kami kemarin. Monggo sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab, sesi diskusi. Kami persilahkan, mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin memberikan sebuah tanggapan untuk kelompok kami. Oke, kami silakan ya, untuk Ibu Dian. Diatul. Ya, Bu. Ibu Dian, monggo. Ya, itu kelompoknya sudah selesai intinya ini semuanya. Nggih. Sudah kita selesai ya. Alhamdulillah saya masih bisa mengikuti tadi bisa ada dan ya banyak satu juga bisa dikecilkan. Mohon maaf Bu, suaranya agak putus-putus ini. Ya, saya juga kurang bagus. Ya. Kendala di speaker. Jadi saya tidak mendengarkan, baru Ibu Sadiatul. Saya mendengarkan sebagian. Ibu, ini tempat selesai ya? Sudah habis waktunya ya? Iya. Mungkin sudah habis waktu ini kita lebih panjang lagi. Apa masih mau dilanjutkan? Tetapi ini ditutup dulu ya, karena sudah 2 jam lewat 4. Waktunya habis ya, ini waktunya. Kita dilanjutkan Terima kasih. saja. Bagaimana Bapak Ibu, saya kurang dengar karena putus-putus ini, mungkin apa sinyal saya lagi. Ya, kita tutup dulu. Karena waktu Bu Nani, jadi Nani sudah habis ya. Tolong Bapak ya. Bapak menutup. Jadi diskusi kita diselesaikan begitu ya? Tidak Bu, Terima kasih Tidak, untuk Bu Nani, langsung ditutup. Soalnya waktunya sudah habis. Bu Ayu repot. Bapak-bapak berdoa ngoten nggih, Bu. Pak Suparlan, silakan. Oke. Ditutup dulu aja Bu Nani. Setelah ini berdoa. Ya baik. Terima kasih untuk perhatiannya dari kelompok kami. Kami selesaikan sampai di sini. Mungkin nanti disusul di lain waktu saja karena waktunya sudah habis. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan.
Kami akhiri dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kami serahkan kepada forum. Rame banget. Monggo, silakan. Karena mungkin waktunya sudah habis, Bapak Ibu nggih, pertemuan dari kita pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ditutup dulu dengan doa oleh Bapak. Nggih, monggo. Bapak Suparlan tadi, Pak Narto sudah. Kenapa Pak Samsul? Gantosan. Nggih, Pak Samsul ya, Pak Samsul monggo. Pak Samsul, kemarin sudah Pak Palan menutup. Monggo Pak Samsul. Nggih. Ibu Wahyu yang saya hormati, Bapak Sunarto dan Ibu Rus yang saya hormati, rekan sekalian yang saya hormati. Mari kita akhiri dengan sejenak menundukkan kepala, seraya memohon barokah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dan di kemudian hari benar-benar bermanfaat dan barokah untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita serta untuk anak-anak didik kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil jasadina wa asiyana fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawabtan qabla maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma bin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa hisab rubana la tusikulubana ba'da dzalika wa lana milatu karomatan. Allahumma nasrum mustaqbal fangtaiji barobana ajna dunya sama ajrati wa finata benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumul Fatihah. Terima kasih, saya kembalikan ke forum. Monggo Sunarto. Foto mungkin ya, belum foto. Foto dulu. Ya. Ibu Wahyu masuk ini, Bu. Nanti jangan-jangan ada yang ingin dia. Suara saya kedengaran kan ya? Nggih, ya, sudah Kedengaran. Saya sekarang sudah mendengar juga. Terdengar, Bu. Ya, sudah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya banggakan, soalnya kemarin itu kan lebih terlalu baik. Silakan Bapak Ibu dengan pekerjaannya itu saja. Bicara tidak apa-apa. Tapi kalau saya perhatikan dari depan, dari keaktifan Bapak Ibu, itu kelihatan sekali bahwa Ibu itu sharing-sharing sekali. Dan mungkin begitu karena saya tidak mendengar, jadi saya menyimpulkan bahwa Bapak Ibu itu pasti saling mengisi. Ya, ini jaringan kok putus ya. Kamera tutup. Sebentar buka apa memang Iya. Ini semua dinyalakan Bu kameranya. Iya.
dulu Mbak Karina.